وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam hari ini, di antaranya dari Hijrah TV di seluruh penjuru Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian juga yang dari Rifkan TV Banjarmasin, Handil Mengaji, dan media-media sunnah yang lainnya yang tidak kita sebutkan namanya pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini. Pertama, marilah kita manfaatkan sisa-sisa umur kita, karena semuanya ini sisa. Tidak ada kita yang tahu berapa lama lagi, kan? Ada yang tahu? Iya, jatahnya dari Allah Abdul Qadir itu 60-70. Kalau nyampe, sebagaimana dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku ini 60 sampai 70, jarang yang lewat. Maka satu demi satu terus diambil oleh Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah. Hari ini kita kehilangan Pak Haji Tuhur, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita tidak tahu kita besok kehilangan siapa. Maka cocok Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai pelajaran. Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat, perbanyaklah untuk mengingat penghancur segala kenikmatan, dialah kematian. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan kita orang yang kayyis, orang-orang cerdas. Ya, orang-orang yang cerdas. Siapa yang cerdas nih? Aktsarukum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak ingat mati. Dan orang yang paling banyak persiapannya setelah kematian. Inilah dia orang-orang yang cerdas, orang-orang pintar. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahmati Allah, demikian para hadirat, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Malam ini kita akan ambil dosa besar paling besar. Kita tahu apa dosa besar paling besar ini. Azhari, apa itu? Syirk. Yang malam ini bukan sekedar syirik, syirkul akbar. Syirik besar. Ini harus terus kita ulang-ulangi para jamaah. Karena bahaya orang yang tidak mengkaji tauhid. Bahaya orang yang tidak belajar syirik. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari hadits Ibnu Abbas tentang kaum Nabi Nuh
Falamma halaka ulaika auha syaitan, ketika meninggal Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, Nasr, syaitan mewahyukan kepada pengikut-pengikutnya aninsibu ila majalisihim au fi majalisihim, buat foto, buat gambar, buat patung di tempat-tempat duduk mereka supaya ingat ibadah. Begitu meninggal generasi ini yang menjadikan gambar-gambar, foto-foto, patung-patung orang-orang saleh ini sebagai motivasi pendorong ibadah, wa tanassakhal il, terhapus, lupa ilmu tauhid, ubid. Bukan lagi gambar-gambar orang-orang alim, orang-orang saleh ini sebagai motivasi pendorong mereka yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Maka mesti kita takut terus dari kesyirikan ini. Salah satu cara kita untuk takut ini belajar terus, terus diingatkan. Tidak boleh bosan-bosan kita mendengar dakwah ini para jamaah. Tauhid, syirik, tauhid, syirik. Ya. Karena kalau kita sudah lupa dakwah ini, tidak menutup kemungkinan kita akan berbuat kesyirikan. Kita masih sering ngaji saja masih syirik. Ya, masih percaya rebo bontong. Kalau buka toko cari hari apa? Hari baik. Demikian juga mau peletakan batu pertama. Peta dewasa. Coba bahasa Sasak nih, dewasa tepeta. La ilaha illallah. Baik. Kesempatan malam hari ini para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita sudah sebutkan dua macam syirkul akbar, dosa besar paling besar. Yang pertama syirik dalam doa. Yang kedua syirik dalam cinta. Pada kesempatan malam ini kita akan ambil dua poin lagi. Qala hafizahullah, syirkun niyati wal iradati wal qasdi, syirik dalam niat. Niat, Allah yang namanya niat, keinginan hati para jamaah, kemauan hati, hati-hati ini. Karena niat ini tempatnya di mana? Hati. Dia yang paling cepat terbolak-balik. Sampai Nabi SAW mengatakan innal qalba, sesungguhnya hati ini asyaddu taqalluban, lebih cepat terbolak-balik min istijma'il ma'i fil qadri idza ishtadda ghalayanuhu, daripada air yang ada di dalam panci ketika dia mendidih, bangkal. Nah, coba lihat kencang apinya, bagaimana air itu terbolak-balik. Hati kita lebih cepat terbolak-balik daripada air yang sedang mendidih itu para jamaah. Maka jangan heran hari ini berkata demikian, nanti sore berkata lain. Yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Paginya beriman, sorenya sudah apa? Kafir. Yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Sorenya beriman, besok pagi sudah kafir. Ini syirkun niyah. Niat. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah? Ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Yang paling berat aku obati pada diriku adalah niat. Keinginan hati itu nama niat, bukan usalli. Bukan juga nawaitu. Kalau usalli nawaitu itu namanya bid'ah, bukan niat. Di keinginan kita berbuat sesuatu, itulah yang dikatakan niat. Jelas ading? Awas tidak jelas. Nah, apa yang dimaksud dengan syirik dalam niat ini? Wa huwa an ya'mala al-'amala mimma yuradu bihi wajha Allah azza wa jalla, ya'maluhu li ghairillah wa yaqsudu bihi muradan akhar, fa hadha syirkun akbar. Yang namanya syirik dalam niat, syirik dalam keinginan, syirik dalam tujuan adalah
beramal amalan akhirat tetapi maksudnya selain Allah, maksudnya selain akhirat. Jadi amalannya amalan akhirat, mana dia? Salat. Tapi dia salatnya bukan untuk karena Allah. Ada yang lain. Urusan dunia atau manusia. Dia berinfak. Bukan infaknya untuk Allah. Infak ini adalah baik. Tapi dia infak ada tujuan lain. Malah terpilih lemak. Ya, supaya diingat-ingat, supaya dipilih. Awalnya hati-hati ini. Atau dia berinfak nanti di masjid supaya apa? Ditunjuk jadi ketua. Nah, ini hati-hati ini. Amalan yang dikerjakan ini sedekah sudah benar, bagus. Tetapi motivasinya apa? Yang mendorongnya berbuat itu apa? Itu sebabnya para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, yang namanya niat ini berat. Kenapa? Karena dia di hati cepat terbolak-balik. Itu ulama, itu para jamaah, yang paling berat aku obati itu niat. Li'annaha tataqallabu alayya, karena sebab suka terbolak-balik. Maka Nabi berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika, wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Nabi yang berdoa nih para jamaah. Apalagi kita ini terus banyak berdoa. Maka lihat juga disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli, tentang maratibul tingkatan ilmu. Tingkatan ilmu, awwaluhan niyah. Pertama kali apa? Perbaiki. Apa tujuan datang ke majelis ilmu? Perbaiki ini para jamaah. Ya. Ketimbang momot, jangan ketimbang momot. Ndarak tegawe le balik. Ndak ada kerjaan di rumah, jual anggur cap momot. Momot ndak. Datang belajar apa? Ingin cari surganya Allah. Sebab jalan yang dekat untuk masuk surga itu adalah thalabul ilm. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa berjalan menuntut ilmu, Allah mudahkan dia jalan untuk masuk ke dalam surga. Nah, jadi syirik dalam niat ini amalan-amalan akhirat tetapi tujuannya diselewengkan dengan tujuan dunia. Maka kalau seperti ini namanya syirkul akbar. Syirik paling besar. Maka lihat Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surat Hud ayat 15-16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa menghendaki kehidupan dunia serta perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami akan berikan dia sesuai dengan niatnya dan sesuai dengan takdir Allah rizkinya, tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi dia berbuat ini hanya cari kehidupan dunia. Dunia saja dicari. Apa kata Allah? Ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar. Ya, kalau yang seperti ini di akhirat tidak ada yang layak baginya kecuali api neraka. Hancur seluruh amalan mereka dan batal seluruh perbuatan mereka. Nah, Ibnu Abbas menafsirkan, inilah tafsir yang terbaik, dan beliau adalah mufassirul Quran. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan Ibnu Abbas tentang agama, ajarkan dia tafsir. Beliau menafsirkan apa makna ayat ini? Man 'amila salihan, siapa beramal saleh. Jadi amalan yang dikerjakan ini saleh, udah baik. Standar agama. Sesuai dengan sunnah. Iltimas dunia, tapi untuk mencari kalau bahasa zaman now-nya menjadi batu
loncatan, asal ndak jadi kutu loncat dong. Jadi amalan akhirat ini jadi batu loncatan untuk cari apa? Dunia. Kan hebat nih para jamaah zaman sekarang kan. Ya. Kalau ada tujuan dunia, ya, yang tidak pernah jadi haji dinaikkan haji, yang tidak pernah jadi ustadz jadi ustadz ya. Ini macam cara manusia zaman now ini para jemaah. La ilaha illallah. Ya. Ibnu Abbas mengatakan beramal soleh tetapi dengan tujuan cari dunia. Sauman, puasa tapi cari dunia, artiku sehat. Supaya datang pula hadis yang tidak sahih, sumu tasihu, puasalah kalian supaya kalian sehat. La ilaha illallah. Sudah niatnya dunia, berbohong pula atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam 2 kali lipat ini. Wa salatan, dia salat. Au tahajjudan bil lail, tahajud malam. Tidak diamalkan itu kecuali cari dunia. Apa kata Allah? Wa fihi alladzi iltamasa fid dunya minal mathabah. Aku kasih dia sesuai dengan tujuannya. Innamal a'malu binniyat. Aku kasih kata Allah. Ya, sesuai dengan niatnya itu. Wa habita 'amaluhu alladzi kana ya'maluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan hancur pahala akhiratnya. Padahal amalan yang dikerjakan ini amalan berpahala, tapi salah tujuan. Di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Al-Imam Qatadah Ibn Di'amah As-Sudusi Al-Basri tabi'in mengatakan, "Man kanatid dunya hammuhu wa niyatuhu wa talabatuhu jazahu Allah bihasanatihi fid dunya." Siapa yang angan-angannya dunia, tujuannya dunia, yang dicari dunia, Allah balas dia dengan kebaikan dunia juga. Taubahnya seperti orang-orang kafir. Orang kafir berbuat amal kebaikan di dunia, maka dibalas oleh Allah dengan kebaikan di dunia, tapi di akhirat nggak dapat. Nah sekarang kita ini amalan akhirat, tetapi niatnya lain. Niatnya adalah dunia. Yang segera saja kita niatkan, maka apa? Dapat dia di dunia, di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ammal mu'min, bedanya orang beriman, tujuannya Allah, dunia dapat, akhirat dapat. Bayangkan, ini adalah beda tipis gara-gara apa nih? Tujuan. Gara-gara tujuan, gara-gara maksud beramal, gara-gara keinginan, motivasi beramal, pendorong kita beramal. Ini bisa dapat 1 di dunia saja, akhirat celaka. Ini bisa dapat 2, dunia dan akhirat. Sama dengan orang sholat para jamaah, 2 orang sama-sama sholat sunnah, nggak sama pahala yang 2 ini. Nah, dipertegas ayat ini dengan hadits Nabi SAW. Apa kata Nabi tentang menuntut ilmu? Man talabal ilm mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa mencari ilmu yang dicari ini untuk mencari wajah Allah, berarti ilmu apa? Ilmu agama. La yata'allamuhu illa liyanala bihi 'aradan minad dunya. Tujuan mencari ilmu agama ini supaya bisa mendapatkan harta dunia. Mana dia? Asyuhrah, ketenaran, tenar. Mana juga yusharu bil banan, semua orang nunjuk dia. Mana juga supaya dapat apa? Harta. Kurang amplop, engkah yang ngaji. Bahkan kalau mau tayang, berapa kontraknya? Ini namanya dai PDAM. Bayah kebuka angai lamun de tutup. Bayar ngalir airnya. Kalau nggak bayar apa? Tutup. La ilaha illallah. Nabi mengatakan demikian para jamaah, la yata'allamuhu illa liyanala bi 'aradan minad dunya. Dia belajar ini ingin cari
dunia, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, yang seperti ini tidak akan mencium aroma surga kelak pada hari kiamat. La ilaha illallah. Sementara aromanya dalam hadis Al-Bukhari, kemudian dalam hadis Muslim, la yujadu min masirati mi'ati am. Orang yang bakalan masuk surga, kalau masuk surga, perjalanan 100 tahun sudah dicium wanginya surga itu para jemaah. 100 tahun masih berjalan baru sampai surga, sudah kecium wanginya kalau memang masuk ke dalam surga. Masya Allah. Maka niat ini terus perbaiki para jemaah. Terus. Lah bagaimana cara saya memperbaikinya? Inilah kita belajar tauhid. Ya, kita nuntut ilmu tujuan apa? Bagaimana masuk surga? Ya. Salat bagaimana bisa masuk surga, selamat dari api neraka? Loh, kan orang kita dengar dulu kalau kita beribadah mencari surga, takut neraka, ini katanya ibadahnya para pedagang. Saya meno. Siapa yang ngomong begitu? Allah yang suruh sabiqu, balapan, sari'u, ya, berlomba cepat-cepat, ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Rabb kalian, wa jannatin, dan surga yang lebasnya seluas, yang lebarnya, yang luasnya seluas langit dan bumi. Ampunan dan surga. Jadi bukan suatu kesalahan orang beramal ingin masuk surga, takut dari api neraka. Allah yang suruh, Rasul yang mengatakan ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Lindungi diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan sebiji kurma. Ittaqun nar, bertakwalah kalian takutlah kalian akan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Inilah bentuk keikhlasan itu para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia syirik besar, yang paling besar ini. Syirik dalam apa nih? An-niyah. Dan tentu niatnya para jamaah antara kita dengan Allah. Nggak bisa kita hukumi kamu riya ini. Nggak bisa. Lihat, sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ketika menjelaskan innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu indah, senang dengan yang indah-indah. Tapi jangan ya kita laki-laki indahin pelang baok, habis jenggotnya. Kan Allah indah, senang yang indah-indah. Ini aja jelek. Kenapa? Melanggar fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi laki-laki. Ya Rasulullah, fa kaifa ar-rajul yuhibbu an yakuna thawbahu hasan? Pakaiannya senang yang bagus, sandalnya senang yang bagus. Bagaimana Rasulullah? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang terhadap yang indah-indah. Bukan ini namanya riya. Di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla tahu apa tujuan kita ini para jamaah beribadah. Ini dia yang pertama. Yang kedua, syirkut ta'ah, syirik taat. Dan ini yang sangat banyak. Dan ini yang telah mencelakakan umat-umat terdahulu juga. Apa itu? Ta'atul ahbar, taat kepada ulama. Warruhban, taat kepada ahli ibadah, orang-orang saleh. Dan yang lainnya dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Allah mengharamkan sesuatu, orang alim yang menghalalkan ikut. Ini namanya syirik taat. Dan ini yang banyak sekali nih para hadirin. Karena orang-orang punya prinsip nggak ada guru ngajar kita salah katanya. Ya. Atau nanti ujung-ujung yang penting niat baik, yang penting niat baik. Dalilnya pula al ulama waratsatul anbiya katanya. Ulama pewaris para nabi. Dalilnya benar tapi enggak dia posisinya ini. Baik, kita dengar.
Jadi syirik taatnya adalah mentaati orang-orang berilmu, mentaati orang-orang saleh dalam hal menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah tabaraka wa taala. Allah berfirman di dalam surat Taubah ayat yang ke-31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryam. Ittakhadhu, Yahudi, Nasrani, menjadikan ulama-ulama mereka, orang-orang saleh mereka sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Imam Tirmidzi, Ibnu Jarir dari jalan Adi bin Hatim radhiyallahu an, sahabat yang mulia Adi bin Hatim. Begitu mendengar Nabi diutus, dia lari ke Syam. Zaman jahiliyah dia sudah menjadi Nasrani. Akhirnya di zaman Nabi SAW, saudarinya tertawan, kaumnya tertawan. Setelah itu Rasul SAW membebaskan saudarinya, dikembalikan saudarinya oleh Rasul SAW. Maka saudarinya ini datang kepada Adi bin Hatim. Saudarinya menganjurkan Adi untuk masuk Islam. Ketika Nabi SAW datanglah Adi bin Hatim ke kota Madinah. Adi bin Hatim ini tokoh, tokoh kaumnya kabilah Tai. Bapaknya namanya Hatim at-Tai, yang terkenal dengan kemurahan dan kedermawanan di zaman dahulu para jemaah. Hatim at-Tai. Nah, orang-orang berbincang-bincang, ini Adi bin Hatim datang. Hatim ini orang sangat pemurah. Datanglah dia ke Rasulullah SAW, di lehernya ada salib dari emas. Bayangkan para jemaah, salibnya emas, atau dari perak. Di saat itu Nabi sedang membaca ayat yang tadi, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, menjadikan ulama-ulama mereka, orang-orang saleh mereka sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Qala faqultu, protes Adi ini, innahum lam ya'buduhum, ya Rasulullah, tidak ada kami menyembah ulama itu. Nggak pernah ruku, nggak pernah sujud, nggak ada. Faqala, Nabi mengatakan, ada, benar kalian itu mempertuhankan mereka selain Allah. Mana buktinya? Kata Nabi, innahum harramu alaihimul halal wa ahallu lahumul haram fa'atba'uhum. Lihat, ketika Allah mengharamkan sesuatu, ulama-ulama kalian menghalalkannya, kalian ikuti ulama-ulama kalian. Fadzalika ibadatuhum iyyahum, ini namanya menyembah mereka. Maka lihat sekarang ini para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, banyak hukum-hukum Allah Azza wa Jalla yang menjelaskan kesyirikan, tapi ternyata orang-orang alim yang melegalkan syirik. Azimat, tangkal, ini disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam, innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi yang bukan dari Al-Quran maupun Sunnah. Nah, ini jampi-jampi lelakak sasak itu, bantenu sedih naik dan bertemu dan bersai, batu kumbung karang madak tidak todok bucung dinik nganga. Grup na doang ini. Bahkan Quran yang dirusak.
Kalau luka, wa idh qataltum nafsam faddaratum engkah darakna sugul. La ilaha illallah. Ruqa wat tamaim, tamimah, jimat, tangkal bahasa Melawinya itu. Ya, ditaruh di leher, ditaruh di mana? Di perut, ada ditaruh di mana? Di gelang, ada ditaruh di depan pintu, ada digantung di atas pintu, ada yang ditaruh di warung. Mana dia? Sepatu kuda, sepatu jaran, dan yang lainnya. Ada yang naruh ayat kursi. Ini masih mending ya. Ini loh rajah-rajah ini yang tidak jelas ujung pangkalnya, yang diambil dari kitab Mujarobat itu loh, dijual di pekan-pekan ini loh. Ada apa enggak ini? Banyak ya ini. Kitab Mujarobat katanya. La ilaha illallah. Ya, tamaim, jimat, wattiwalah, guna, senggeger, pelet, syirkun kata Nabi, syirik. Nah, yang hebatnya, yang anehnya apa? Dikatakan orang-orang berilmu yang ngeluarin jimat-jimat ini. Ya. Dikatakan orang-orang berilmu yang ngeluarin apa? Pelet-pelet ini. Ini segeger Nabi Yusuf. Pelet Nabi Yusuf. Berbeda ya, Nabi Yusuf ngadu pelet. Nabi Yusuf sendiri setengah gantengnya dunia saat itu dia miliki. Kita ini enggak, udah pas-pasan bahkan kurang pas. Ngadu segeger Nabi Yusuf. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni katanya. Ya, apa katanya juga di ayatnya dipakai itu ayat dalam surat Yusuf. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka apa para hadirin rahmatullah azza wa jalla? Kita taati manusia. Ya. Kita taati manusia. Padahal ini diharamkan oleh Allah azza wa jalla. Kita taati dia menghalalkan hal tersebut. Dan kita tahu hal tersebut. Inilah namanya menyembah manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Adi bin Hatim, "Hai Adi, ma taqul?" Ya. Bagaimana pendapatmu? Ayadurruka an yuqal Allahu akbar? Apakah memudaratkanmu ucapan Allahu akbar? Fahal ta'lam syai'an akbar min Allah? Adakah yang kau ketahui yang lebih agung, lebih besar dari Allah azza wa jalla? Ma yadurruka? Tidak akan memudaratkan Allahu akbar. Apakah memudaratkanmu ketika kau mengucapkan la ilaha illallah? Tidak akan memudaratkanmu. Apa engkau tahu ada ilah sesembahan yang berhak disembah selain Allah azza wa jalla? Enggak ada. Lalu setelah itu Nabi SAW mengajaknya masuk Islam, dia pun masuk Islam. Ini tafsir yang sangat jelas dari Nabi SAW. Namanya menyembah orang-orang alim itu, itulah dia. Jadi bukan sekedar apa ruku dan sujud. Tidak. Ini loh dalam menjelaskan hukum-hukum agama ini. Allah menghalalkan, kita pelintir. Tidak sesuai dengan kemauan kita, tidak sesuai dengan kemaguan orang banyak. Kita berubah hukum Allah azza wa jalla. Tetap kita nurut, tetap kita taat. Dengan dalih apa? Itulah dia. Enggak ada orang alim ngajar kita salah. Padahal dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Apa kata Umar? Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Mabtada 'alimun qat." Tidak ada orang yang benar-benar alim itu buat bid'ah para jemaah. Tetapi masalahnya apa? Ustuftiya man laisa bi'alimin. Salah tempat kita mencari ilmu. Kalau dia benar-benar alim al-kitab was sunnah, enggak akan pernah mengajarkan umat ini yang sesat. Tapi karena apa? Itulah dia, terlalu gampang kita ini memberikan seorang predikat
Orang alim, seorang apa? Ustaz, kiai, tuan guru, gampang. Bisa mimpin zikir ustaz tuh. Deman lalu haji, serpak lalu haji, becat lalu haji, ulik tuan guru jari. Kan ini yang berbahaya, karbitan-karbitan ini. Ya. Maka itu sebabnya Nabi SAW mengatakan tanda kiamat. Dalam hadis Al-Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, apa kata Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad. Allah tidak mencabut ilmu agama ini dari dada-dada kita atau dari dada-dada manusia, tetapi Allah cabut ilmu ini dengan diwafatkan orang-orang alim. Yang alim tentang agama ini mati, begitu dia mati ikut ilmunya mati. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga kalau sudah tidak ada orang berilmu, ittakhadhan nas ru'usan juhala, yang dijadikan depan itu orang-orang tidak berilmu. Akhirnya apa? Su'ilu, ketika ditanya fa'aftau bi ghairi ilmin, berfatwalah tanpa ilmu. Karena apa? Ila, lamun dia tahu. Berfatwa pakai apa? Ra'yu, pakai pendapat. Fadhallu wa adhallu, akibatnya sesat, menyesatkan. La ilaha illallah. Gak cocok para ulama kita mengatakan dzambul alim a'zam, dosanya orang berilmu itu lebih besar. Maka pantas juga dikatakan oleh gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana dibawakan di dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Apa kata Ibnu Abdul Bar ketika Sufyan bin Uyainah ditanya, ya Imam, man ahwajun nasi lal ilmi, siapa manusia yang paling perlu belajar? Qala a'lamuhum, yang paling perlu belajar ini yang paling alim. Kenapa? Li'annal khata'a minhu aqbah, karena kalau orang alim itu salah, fatal salahnya. Kenapa? Banyak yang akan mengikuti. Ya, sekalipun kita katakan orang berilmu, kalau dia berijtihad, dia benar dapat berapa? 2 pahala. Kalau dia salah dapat berapa? 1 pahala. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selamatkan kita para jamaah dari syirik ini. Yang besar demikian juga yang kecil. Dan kita tidak akan selamat kalau kita tidak tahu mana yang salah itu. Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana orang bisa menghindar kalau tidak tahu apa yang harus dihindari. Semoga apa yang kita ambil ini bermanfaat. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Belum masuk waktu? Berapa menit lagi? 3 menit lagi. Baik. Kita ambil beberapa pertanyaan, nanti kita lanjut lagi setelah adzan. Azan. Baik, kita azannya dulu, baru kita ambil pertanyaan. Kita azan dulu, tafadhol. Bismillah.
La ilaha illallah, Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana nasihat Ustadz atau minta nasihat teman-teman ini yang ketika saling bertemu menggelari satu sama lain, gelar Ustadz, Syekh, Tuan Guru. Tidak boleh dimain-mainkan para jemaah. Ya, ini lebih dekat kepada memperolok-olok. Ya, kenapa? Ini gelar-gelar yang mulia. Ya, Ustaz. Kalau zaman dahulu Ustaz ini tidak diberi gelar kecuali ya orang-orang yang tinggi ilmunya. Namun kita uruf kita, istilah kita Indonesia Ustaz. Yang kalau di Indonesia kan Ustaz itu artinya guru. Ya, Allah taala ala wa alam. Apakah ada perbedaan syirik dalam niat, syirik akbar dengan riya dan sum'ah? Ada perbedaannya. Ya. Yasirur riya. Riya artinya mempertontonkan amalan kita dengan tujuan dipuji. Itu riya. Dari kata ra'a yura'i. Ya. Bisa masuk di dalamnya syirik niat. Tapi riya ini ada yang yasir sedikit, ada yang banyak. Ketika dia sedikit itu namanya syirik kecil. Tapi begitu dia banyak, maka ini jatuh dalam syirkul akbar. Adapun sum'ah, memperdengari orang dengan tujuan juga untuk dipuji, untuk diketahui. Wallahu ta'ala ala wa alam. Boleh tidak menjual tanah warisan setelah dibagi untuk membeli sebidang tanah beserta rumah, modal kerja, terutama sekali untuk menutupi riba yang pernah kita sedang lakukan? Siapa yang melarang? Karena bahasanya orang tua, kalau tanah warisan dijual bahaya sudah katanya. Ini enggak ada ini. Ini mistik ini para jemaah ini. Ya, enggak apa-apa dijual. Ya, boleh. Idza waqa'atil hudud wa surifatit turuq fala syuf'ah. Batas sudah jelas, jalan sudah masing-masing, maka boleh dijual kepada siapapun, tetapi lebih utama dulu ditawarkan kepada keluarga. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita angkat dulu satu penelpon dari pemirsa kita. Ya, halo. Waalaikumsalam. Dari mana? Baik, silakan pertanyaannya. Pilihan ini apa berkati gitu. Terus ada apa itu ibu semacam ibu ditulisnya gini, tulisannya saya kata ibu kiai gitu. Ini apakah termasuk syirik akbar itu? Baik. Bagaimana ada tulisan atribut-atribut ya, mati demi kiai, mati demi ustaz. Pertama kita katakan ada ucapan bi abi anta wa ummi fidaka abi wa ummi, ibu dan bapakku menjadi tebusanmu, ini tidak ada masalah. Tapi kalau hidup dan matiku demi ini enggak boleh. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wallahu taala ala wa alam. Apakah termasuk syirik kita mengatakan tidak boleh kita menjual tanah warisan, nanti akan melarat? Iya, ucapan syirik ini. Ya, apa hubungannya jual tanah warisan kok bisa melarat? Ya, kalau kita lihat secara kasat matanya, apalagi tempat itu tempat mahal, kalau jual tanah warisan tambah banyak uang. Apalagi di kota. Ya, wallahu taala ala wa alam.
Boleh apa tidak menghalangi pembagian warisan tanpa ada dan apa hukumnya? Enggak boleh. Nabi SAW bersabda, innallaha qad a'ta kulli dzi haqqin haqqahu. Allah Azza wa Jalla telah berikan siapa yang berhak itu haknya masing-masing. Kemudian Nabi SAW bersabda, alhiqul fara'idha bi ahliha. Ya, berikanlah bagian yang sudah ditetapkan itu siapa yang berhak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, setelah sholat isya kita ingin langsung tidur dan wudhu kita belum batal seperti yang disunnahkan berwudhu sebelum tidur, apa perlu berwudhu lagi? Tidak perlu berwudhu lagi karena sudah tidur di atas thaharah. Apabila tidur di atas thaharah, Nabi SAW sebutkan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Munziri dalam Targhib wa Tarhib, bata fi syi'arihil malaikah, ketika dia menginap atau tidur ikut malaikat berjaga di selimutnya. Ya terserah nanti kalau tidur kan batal otomatis. Yang penting awal tidur itu dalam keadaan apa? Suci. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana niat yang benar dalam melaksanakan sholat tahajud? Niatnya bisa masuk surga, diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ya, bagaimana menutupi kekurangan-kekurangan pada sholat wajib. Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana sikap kita mengenai tempat-tempat dianggap angker agar tidak terjerumus dalam syirik? Ya jangan takut. Ya, jangan takut. Turun ke suatu tempat, baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, selesai. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Apa dimaksud dengan mendahului Allah? Contoh, demi Allah fulan tidak diampuni. Tahu dari mana tahu tidak diampuni? Ini namanya mendahului ilmu Allah. Tapi kalau dimaksud dengan ayat la tuqaddimu, jangan mendahului Allah, yaitu apa? Allah tidak menghalalkan, kita yang menghalalkan. Allah belum membolehkan, kita yang membolehkan, atau Allah tidak membolehkan, kita membolehkan. Ini namanya mendahului Allah. Dan mendahului Allah dengan perkataan siapapun. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukumnya jika memposting menang lomba tahfiz di media sosial? Hati-hati niatnya ini. Karena ingat, lomba sebenarnya apa? Tahfiz, sekedar motivasi. Jadi jangan sampai lomba ini dapat piala, enggak dapat pahala. Ya, Allah ta'ala ala wa alam. Baik, kita angkat telepon berikutnya dulu. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari mana? Ini dari Lombok Timur, Pak. Silakan pertanyaannya. Ini yang kan punya anak. Masuk beri depan sunat berumur 4 tahun setengah. Apakah berunda yang sembahyang Jumat? Baik, itu saja. Baik, barakallahu fiik. Ini dia punya anak 4 tahun setengah belum disunat katanya. Apa boleh dibawa Jumatan? Pertama, dia bersih suci nggak ada masalah. Cuma masalahnya kenapa kita kok telat-telat sunat? Usahakan lebih cepat lebih baik. Karena sebagai hadis, ada sebagian yang menghasankan hadis ini pada hari ketujuh. Ya, cuma ingat kalau diberdirikan di shaf, anak yang mumayyiz jangan, yang belum mumayyiz jangan. Tapi kalau sudah mumayyiz silahkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh anak menghafal Al-Quran yang baru haid? Kita katakan menghafal tidak ada masalah. Menyentuh ini yang diperselisihkan oleh para ulama kita. Karena Nabi SAW bersabda, la tamassul Quran illa wa anta tahir. Jangan menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan bersuci. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Bagaimana yang harus dilakukan apabila Ustadz di pengajian sebelum mulai selalu membaca Al-Fatihah dari Ciamis? Kirim-kirim Fatihah maksudnya, nggak ada dalam mazhab Imam Syafi'i para jamaah. Nabi SAW mulai nasihatnya, innal hamdalillah nahmaduhu, atau alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, bukan al-fatihah. Al-fatihah dikirim semuanya. Ya Allah taala ala wa alam. Apa saja kita lakukan kalau bikin walimatul ursh sesuai dengan tuntunan Nabi SAW? Nabi bersabda, awlim walau bisyah. Buat walimah, ya, pesta meskipun hanya dengan 1 kambing. Bahkan dianjurkan diikut sertakan orang-orang kaya menyukseskannya. Sebelum mulai itu orang-orang kaya ikut gotong royong. Ya, ini tempatnya. Bukan nanti pas datang bawa amplop, ajin nasi sepiring, ya, harga nasi 1 piring, enggak. Sebelum mulai itu ikut sertakan, supaya apa? Para fuqara bisa makan. Dan hati-hati yang namanya ta'amul walimah, makanan pesta pernikahan. Nabi SAW bersabda, syarrut ta'am ta'amul walimah. Makanan yang paling buruk makanan pesta pernikahan. Kenapa? Yud'a ilaiha man la yuriduha, yang diundang yang sudah kenyang, ditinggalkan para fuqara dan masakin. Ini hati-hati ini. Jadi usahakan orang-orang fakir miskin itu dia yang paling utama para jamaah kalau mau berkah makanannya. Jangan yang halus-halus sepatunya aja. Ini yang para fuqara masakin ini paling utama. Sebab Nabi SAW bersabda, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Allah menangkan kalian, Allah berikan kalian rezeki dengan sebab orang-orang lemah kalian. Kenapa? Bi ikhlasihim wa du'aihim, karena keikhlasan mereka dan doa mereka. Kan sudah ada cerita itu para jamaah. Ya, ketika dikasih bantuan sama pemerintah musim corona ini, bantuan apa nih? Bantuan corona. Kata alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur corona katanya. Coba. Kenapa? Tetap dapat bantuan soalnya dia polos. Jadi jangan abaikan orang-orang lemah para hadirin. Mereka yang paling utama adalah masalah walimah. Kalau sampai terabaikan mereka, dapat sisa-sisa capcay, ini bencana sudah, ini pernikahan apa namanya walimah ini para jamaah. Ya, lihat Rasulullah SAW sanggup diundang oleh sahabatnya hanya khubzu syair, roti yang terbuat dari gandum yang ditumbuk tanpa ayakan. Kemudian lauknya apa? Lauknya adalah minyak samin yang sudah berubah rasanya itu. Nabi datang. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Itulah walimah. Sekedar undang orang makan saja. SMP sudah makan pulang. Tidak ada itu baca ini baca ini. Iya, sepulang kita yang sudah dikasih makan jangan lupa berdoa. Dengan doa Nabi SAW, akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaika wa aftar indakumus saimun Allahumma ghafir lahum warhamhum Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Ini yang dibaca oleh Nabi. Kita yang panjang-panjang 5 meter 6 meter doanya hafal enggak ini? Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an mubarakan marhuma. Ini ya doa ini. Bukan ini doanya, salah alamat. Maka ini pentingnya belajarlah sunnah Nabi itu supaya jangan diganti dengan buat-buatan kita, produk belakangan. Semuanya sudah lengkap dari Nabi SAW. Doa kafaratul majlis, ada yang panjang. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Enggak perlu buat doa yang panjang-panjang. Kita akhiri dengan doa. Silakan. Al-Fatihah. Ya. Pilugati. Dari Nabi sudah ada para jemaah. Apa yang kurang coba sampai Islam ini? Ya, Allah Ta'ala ala wa alam.
Ada orang meninggal dunia lalu dia akan pengajian 3 hari 7 hari. Enggak ada ini, semuanya sarana menuju bid'ah ini para jamaah. Ya Allah taala ala wa alam. Apakah sholat sunnah rawatib harus dilakukan setelah atau sebelum sholat fardu berjamaah? Itu namanya sunnah rawatib yang mengiringi sholat wajib. Kalau itu sebelum, itu namanya qabliyah. Kalau itu sesudah, namanya ba'diyah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita angkat dulu di sini. Ya, halo. Halo. Salam, dari mana? Dari Ibu Dini di Solo. Ya, silakan yang dari Solo. Silakan pertanyaannya. Mau yang bertanya, Ustaz. Ya. Saya pernah daftar haji bersama suami. Ya. Saya sebelumnya daftar berangkat haji bersama suami. Tapi sebelum keberangkatan suami sudah meninggal. Apakah saya bisa berangkat sendirian sama rombongan, Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Suami istri sudah daftar haji katanya dari Solo ini. Sebelum berangkat, karena memang sekarang daftar tunggunya panjang ya. Ini pengaruh pertama adanya sistem riba yang dulu, talangan. Itu haji ribai itu. Ya. Pernah dengar itu haji talangan? Dia yang merusak nomor porsi itu. Yang punya uang nggak bisa berangkat langsung. Yang nggak punya uang dia ngisi terus nomor ini. Alhamdulillah mungkin sudah di stop sekarang ini. Ya, nah begitu? Baik. Sekarang ini kasusnya meninggal suami, bisa nggak berangkat istrinya tanpa mahram? Dalam mazhabul Imam Syafi'i, dan ini pendapat yang rajih yang kuat, la tusafirul mar'atu illa wa ma'aha dhi mahram. Tidak boleh wanita musafir kecuali punya mahram. Al-Malikiyah membolehkan dengan dalih harus ada rifqah ma'munah, segerombolan kelompok atau wanita yang aman, ada kawannya. Tetapi lihat dalam hadits Nabi SAW, ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inni tutibtu, ya Rasulullah, aku diwajibkan berangkat perang, wa mraati hajjah, sementara istriku berangkat haji sendiriannya. Apa kata Nabi SAW? Idhab ma'ha awil haqha, berangkat engkau bersama istrimu, tidak usah berangkat perang. Ini menunjukkan apa? Wanita ketika berangkat haji, ketika musafir, mesti apa? Ada mahram. Ya. Berbeda halnya ketika dia safar, di sana meninggal suaminya. Nah, ini lain babnya. Nggak mungkin akan diam di negara itu tanpa dia harus pulang. Nah, kebijakan pemerintah Arab Saudi, wanita yang umur 40 ke atas diperbolehkan tanpa mahram. Sebab mereka mengambil rukhsah, keringanan, bahwasanya sudah tidak akan ada lagi khalwat. Buktinya apa? Tidak akan ada berdua-duaan lagi sudah. Mana dia di pesawat, dia akan dengan banyak orang, di tenda dengan banyak orang. Ini kebijakannya pemerintah Arab Saudi. Ya, tapi kita sebagai seorang muslim, ya, fatwa ada, tetapi tinggal takwanya kita. Ya, tinggal apa? Takwa. Fatwanya ada, takwanya tinggal sekarang berani apa tidak. Satu. Ya. Kemudian yang kedua, kita katakan wanita kalau tidak punya mahram tidak wajib. Masih ada jalan lain untuk dia beramal saleh. Ya, wallahu taala ala wa alam. Baik, tinggal satu pertanyaan di sini. Apa hukum memelihara burung? Asal dikasih makan, dikasih minum, tidak ada masalah. Lihat sahabat ketika bersedih dibawakan di dalam Syama'il Muhammadiyah, sedih burungnya meninggal, mati. Ya Abu Umair, ma fa'alan nughair? Hai Abu Umair, apa ceritanya burungmu? Ya, asal diberikan. Tapi kalau tidak diberikan, maka dipangker di bahasa timur,
Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Ini hati-hati. Lihat apa kata Nabi SAW, seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Selepas salat fardu, enggak ada itu. Hanya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lanjut, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram sampai akhir. Enggak ada astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa. Enggak ada ini dalilnya para jemaah. Ya, sampai perawi hadis bertanya, kaifal istighfar? Bagaimana istighfar itu? Engkau ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Beda kalau istighfar lepas. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau dibaca 100 kali, Allah ampuni dosanya meskipun lari dari medan pertempuran. Wallahu ta'ala ala wa alam. Demikian para hadirin rahmatillah azza wa jalla, apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. InsyaAllah besok kita sholat jenazah ya, selepas zuhur. InsyaAllah selepas zuhur kita sholat jenazah, menyolati Haji Tuhur rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. InsyaAllah mudah-mudahan tidak ada halangan yang bisa hadir besok ya, dan mudah-mudahan Allah azza wa jalla memberikan keluarganya kesabaran ya, sabar. Dan kita yang masih hidup nih siap-siap ya, hari ini kita mengantar, tidak tahu besok kita diantar ya. Likulli ajalin musamma, semuanya punya umur. Baik, itu dia. Kemudian kita ingatkan, jadi sekali 2 pekan malam Kamis di sini. Nah, besok malam Selasa masih di Medas, jadi 2-2 ya, malam Selasa besok di Medas, malam Selasa berikutnya berurutan 2 kali di sini insyaallah. Kitabnya tetap lanjut para jemaah. Ya, manhaj, kemudian janaiz insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.